Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, semalam itu kira-kira jam 8 itu saya bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Cukup lama di rumahnya berbicara. TGB dengan perlahan lembut mengatakan yang pasti itu cuma satu, yaitu kematian. Yang pasti kita hadapi di masa yang akan datang, di waktu-waktu mendatang itu adalah kematian. Jawabannya menurut saya sederhana. Tapi jawaban ini sebenarnya menurut saya pribadi sangat dalam. Karena beliau bercerita baru saja menyaksikan temannya menikmati minuman, kemudian tiba-tiba meninggal. Ada yang baru selesai menyanyi, berdansa, ada fotonya dikirim, terus belum selesai berdansa dia meninggal juga. Oleh karena itu, boleh saja kita bicara pilkada, boleh saja kita bicara kekuasaan, persaingan, kompetisi, dan lain-lain, tapi yang pertama perlu diingat bahwa yang pasti dalam hidup kita ini adalah kematian. Agama apapun itu, Hindu, Buddha, Kristen, Muslim, itu mengajarkan kita satu hal, bahwa orang yang pandai, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita mau kontes pilkada, kita mau bicara relawan, ini kok Pak Dokter tiba-tiba ngomong tentang kematian. Nah, ini penting. Orang yang mengingat mati dan tidak takut mati biasanya akan memenangkan pertarungan di dalam kehidupan. Tetapi orang yang senantiasa mengingat mati itu akan punya keberanian, tapi bukan untuk hal-hal yang negatif. Boleh kita bersaing dalam pilkada, boleh kita bersaing ingin jadi gubernur, boleh kita bersaing ingin jadi pemimpin, tapi caranya harus benar. Apa gunanya kita punya jabatan tinggi? Apa gunanya kita jadi gubernur, tapi dalam prosesnya menumpahkan air mata dan darah orang lain? Apa gunanya kita menang? Apa gunanya kita ditepukin orang, tapi pertarungan itu menyisakan air mata dan dendam buat lawan kita? Apa gunanya kita dielukan? Apa gunanya kita dikatakan orang hebat, orang besar, tapi di mata yang maha kuasa kita adalah makhluk yang paling hina selanjutnya? Oleh karena itu, mengingat kematian sebagai satu hal yang pasti akan membuat kita tidak akan takut pada siapapun, karena kita akan melakukan hal-hal yang benar di dalam pertarungan itu. Oleh karena itu, para relawan yang saya muliakan, our destiny should be written by ourselves. Masa depan kita di provinsi ini, di daerah ini, akan ditentukan oleh kita relawan yang berkumpul pada malam hari ini. Saya menambahkan, kenapa kontestasi Pilgub ini akan jadi histori yang luar biasa, karena kita ingin memberikan pilihan pada masyarakat. Jangan karena punya uang, jangan karena punya kekuasaan, terus menafikan orang-orang terbaik di daerah kita untuk menjadi pemimpin kita di masa depan. Kalau ini kita tidak mulai dari sekarang, orang-orang tidak akan mau lagi jadi orang pandai. Anak-anak kita tidak mau jadi menuntut ilmu, menjadi orang sekolahan. Karena untuk jadi pemimpin, penguasa,
cukup jadi preman, cukup menekan sini dan situ, tapi tidak ada menghargai prestasi dan kebanggaan. Jadi relawan yang berkumpul pada malam hari ini punya nilai sejarah lebih karena kita sedang menulis ulang sejarah kepemimpinan di tempat kita ini. Oleh karena itu sekarang terserah kita. Kalau dikatakan pada saya, apa sudah ada yang pasti? Tidak ada satu partai politik pun, karena hampir semuanya teman saya di Jakarta yang sudah mempunyai calon yang definitif. Mau Partai Golkar, mau Gerindra, mau PKS sendiri, PAN, Demokrat, belum ada calonnya. Dan semua partai ini tidak akan memilih calon siapapun dia, saudaranya atau siapapun, kalau elektabilitasnya rendah. Oleh karena itu, para relawan, kita berharap mudah-mudahan dengan kerendahan hati yang kita miliki, dengan kebersahajaan yang harus kita tularkan kepada banyak jiwa-jiwa dan hati yang lain, mari kita sosialisasikan diri, kita ketuk setiap pintu, kita ketuk setiap hati, kita berikan masyarakat pilihan bahwa di tempat kita ini masih mungkin dipilih oleh orang-orang terbaik yang berasal dari daerah kita sendiri. Nah, apapun, kalau relawan kita bekerja dengan baik, kalau relawan kita mampu meningkatkan elektabilitas kita, kalau relawan kita mampu menyapa setiap masyarakat, kalau relawan kita mampu mengetuk setiap nurani yang ada di NTB ini, dari Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram, kita hidangkan dengan gagasan-gagasan besar bahwa masyarakat kita harus meresapi, harus memaknai pembangunan itu dengan benar. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan, tahun 2019 Lombok Tengah akan jadi pusat dunia karena motor GP seluruh dunia akan diadakan di sana. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang akan datang menyaksikan event besar itu. Dan saya kira saat itu tidak ada orang Lombok Tengah mengatakan tidak boleh Anda datang ke sini karena Anda bukan orang Praia. Smelter mulai dibangun tahun ini di Sumbawa Barat. Ketika smelter itu hadir di Sumbawa Barat tidak akan sama lagi dengan seperti hari ini. Dia akan memanggil industri-industri besar lainnya. Akan ada pabrik kabel, akan ada pabrik pupuk, akan memaksa semua industri ekstraktif untuk melakukan ekspansi. Semua iron ore, semua hasil industri ekstraktif dari Irian Jaya, dari Maluku Utara, dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara akan datang ke Sumbawa Barat. Akan hadir pelabuhan laut yang baru yang kelas 1. Akan ada bandara nomor 1 di tempat kita. Akan ada fasilitas kesehatan nomor 1. Akan ada fasilitas pendidikan nomor 1. Akan ada pembangkit listrik baru. Dan saya tidak akan membayangkan kalau tiba-tiba orang Sumbawa Barat dengan pembangunannya yang pesat akan mengatakan, tempat kami bekerja ini tidak boleh untuk orang Lombok. Lombok Utara juga begitu, Lombok Timur juga begitu, Sumbawa Besar juga begitu. Oleh karena itu, kehadiran kita di sini sebenarnya bukan persoalan menang dan kalah, tapi bagaimana memanusiakan masyarakat NTB supaya kita jadi mampu dan punya kapasitas. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saya pernah berlaga dalam pilkada. Saya tahu tikungan-tikungan tajamnya seperti apa. Oleh karena ini, sekali lagi, siapapun yang menjadi relawan kita harus memaknai ini semua untuk kepentingan akhirat kita juga di masa yang akan datang. Jadi kalau kita menyapa orang, kita menyentuh setiap hati yang ada, niat kita perbaiki dulu. Bukan untuk kemenangan Dr. Zul, bukan untuk kepentingan partai tertentu, tapi mudah-mudahan secuil kata, sedikit perasaan, artikulasi kalimat yang mungkin kita hadirkan pada mereka mampu merubah masa depan anak cucu kita di daerah kita semua. Oleh karena itu, terima kasih pada relawan yang sudah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan menambah semangat, karena saya kira semua partai politik di tempat kita akan bikin keputusannya di akhir Oktober. Oktober tidak lama lagi,
3 bulan waktu kita akan menyapa masyarakat mulai 1 Agustus besok dari Lombok Utara, dari Lombok Barat, dari Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Sumbawa, Bima, Dompu, Kota Bima. Mari kita berlomba-lomba menyapa masyarakat, menawarkan mereka gagasan besar agar NTB ini menjadi provinsi yang maju dan dihormati di bumi pertiwi. Oleh karena itu terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua menambah semangat kita untuk bergelinding, bergeliat di hari-hari mendatang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.